Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Novianti Fitri, NPM 2231060246, mahasiswa Psikologi Islam semester 6 UIN Raden Intan Lampung. Tujuan saya di video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pengembangan Diri. Nah, di sini saya ingin mereview buku The Psychology of Emotion karya psikolog David J. Lieberman. Dalam buku ini membahas bagaimana emosi itu terbentuk dan bagaimana cara mengendalikan emosi. Emosi terbentuk bukan secara tiba-tiba atau spontanitas, melainkan hasil pemahaman dan interpretasi kita terhadap situasi yang kita hadapi. Dalam keadaan sulit atau situasi yang tertekan, dalam buku ini menjelaskan ada dua tipe manusia. Yang pertama, ada manusia yang reaktif, dan yang kedua, manusia tipe proaktif. Manusia yang tipe reaktif biasanya ketika dalam keadaan sulit, dia cenderung lebih impulsif, reaktif, dan menimbulkan emosi-emosi negatif dalam dirinya sendiri, sehingga merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, ada tipe manusia proaktif. Dalam keadaan sulit, manusia yang proaktif ini biasanya cenderung lebih tenang, bijaksana, dan memiliki solusi untuk kedepannya. Nah, dalam buku ini juga menekankan kita untuk memiliki kesadaran emosional dan pentingnya sudut pandang yang luas. Dalam keadaan sulit tersebut dan menimbulkan emosi negatif, sebenarnya kita hanya butuh jeda untuk memperluas sudut pandang kita terhadap situasi tersebut. Selain itu juga, buku ini memberikan pembahasan bahwa emosi kita dapat mempengaruhi hubungan sosial kita, di mana ketika kita memiliki emosi negatif, kita akan menularkan energi-energi negatif ke lingkungan sekitar. Dan di akhir bab ini, buku ini memberikan penjelasan terkait strategi psikologi lanjutan untuk hidup bebas dari amarah. Jadi buku ini tidak hanya memberikan pemahaman bagaimana emosi terbentuk, bagaimana cara mengendalikan emosi, tapi juga buku ini memberikan pemahaman dengan cara mencegah emosi negatif, biar kita menjadi pribadi yang tipe kedua tadi, proaktif, tenang, bijaksana, dan memikirkan solusi untuk kedepannya, tidak yang impulsif atau agresif yang merugikan diri kita sendiri. Dari membaca buku ini, saya bisa mengimplementasikannya ke dalam diri saya untuk mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu juga, dalam buku ini penulis memberikan banyak sekali kata-kata motivasi di setiap subbabnya yang memberikan makna yang mendalam, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya kata-kata motivasi dalam buku ini, saya sangat menyukai kata-kata ini, bahwa perilaku kita mungkin salah, tapi bukan berarti kita jahat dan tidak layak untuk mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Dari kata-kata ini bisa dipahami bahwa kita perlu pemahaman dan penerimaan diri yang lebih baik. Kita perlu sadar bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan perilaku buruk, tapi bukan berarti kita jahat ke diri sendiri atau orang lain, karena setiap kita pasti memiliki potensi untuk berubah dan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dengan membuka pintu menerima cinta dari orang lain dan membentuk kebahagiaan untuk diri sendiri. Sekian dari saya. See you next time. Assalamualaikum.